Hari ini aku bareng sama Kamu dari Margo. Dan hari ini gue akan buat kontennya. Tapi sebelum gue lanjut, seperti biasa dong, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol belnya. Soalnya biar gak ketinggalan video terbaru dari gue. Untuk storytime kali ini, gue mengundang sahabat gue lagi. Bukan penduduk lokal, tapi internasional. Dia berasal dari Ukraina. Ukraina merupakan sebuah negara dari Eropa Timur, bukan Uni Soviet ya. Emang pecahannya, tapi udah jadi negara sendiri cuy. Kalau ngomongin tokoh Ukraina yang paling terkenal sih Andriy Shevchenko, mantan pemain sepak bola dari Milan dan Chelsea. Walaupun gitu, bule yang gak mau disamain sama Sasha Stevenson ini emang sama-sama cinta Indonesia. Привет, меня зовут Марго. Я сейчас вот в Индонезии. Вообще в Украине учу индонезийский язык. Gue gak ngerti lo ngomong apa, langsung aja dah pakai bahasa Indonesia. Hai internet, namaku Margo. Hari ini aku disuruh si pemilik channel YouTube ini untuk ceritakan tentang diri sendiri. Dan sebenarnya aku belajar bahasa Indonesia di Ukraina dan dulu udah belajar di Indonesia juga, dan ini kali ketiga aku ke Indonesia. Kenapa lo tertarik belajar bahasa Indonesia di Ukraina? Sebenarnya alasan yang paling besar itu karena di Ukraina waktu aku masuk universitas belum ada banyak orang yang tahu bahasa Indonesia kan, dan belum ada profesional yang pakar bahasa Indonesia gitu. Jadi aku pikir ya mungkin waktu aku selesai universitas ya mungkin bisa cari kerja. Tapi sebenarnya sekarang aku udah nggak yakin. Dan alasan kedua itu karena kalau misalnya ya pasti tadi waktu masuk universitas ya udah pasti yakin mau pilih bahasa Asia. Tapi pikir ya kalau bahasa Tiongkok atau bahasa Jepang itu kan semua udah belajar tuh ya biasa aja. Tapi kalau bahasa Indonesia itu ya belum ada orang yang tahu bahasa Indonesia kan, jadi ya memang unik. Seberapa paham sih orang Ukraina ngerti tentang Indonesia secara keseluruhan? Ya orang Ukraina nggak tahu begitu banyak tentang Indonesia, cuma tahu Bali. Itu sekarang udah tahu Bali, tapi ada beberapa orang yang masih pikir Bali itu negara sendiri. Itu bukan termasuk bagian Indonesia. Tapi ya tahu tuh ada negara Indonesia di Asia Tenggara, dan ya ibu kota apa, bahwa itu ya negara berkembang, ya seperti itu aja. Apa yang memutuskan lo akhirnya berani ke Indonesia sendirian? Ya, jadi setelah aku selesai 2 semester pertama, ya aku pikir ya mau keluar negeri. Dan ya sebenarnya aku cari ada kesempatan jadi sukarela lewat AIESEC. Ya, jadi netizen internet, AIESEC itu adalah salah satu organisasi kepemimpinan anak muda terbesar di dunia. Langsung dibawahi PBB. Disitulah gue temenan sama si Margo. Waktu itu dia menjadi sukarelawan di Jakarta dan gue jadi salah satu panitianya. Ya, ini adalah foto pertama kita saat dia baru nyampe pertama kali di Indonesia. Hal apa sih yang paling lo takutin ketika sebelum sampai ke Indonesia untuk yang pertama kalinya? Ya ketika aku udah diterima itu program sukarela itu, yang paling aku takut itu ya karena aku sendiri dari Ukraina, dan itu pertama kali aku naik ke pesawat. Yang lain itu karena di Indonesia ada banyak orang Muslim, dan itu pertama kali aku ya benar di negara Islam gitu, dan nggak harus gimana. Akhirnya lo sempet shock culture gak tuh saat pertama kali ke Indonesia? Nggak ada begitu yang culture shock banget, karena kan udah belajar budaya seperti apa, kebiasaan orang Indonesia itu seperti apa. Jadi ya waktu aku ke Indonesia aku udah tahu banyak hal, dan ya nggak begitu kaget waktu aku tiba di sini. Hal apa sih yang membuat lo jatuh cinta sama Indonesia?
Orang Indonesia itu semua sangat ramah dan baik hati, dan itu mereka selalu tersenyum. Jadi ya aku memang mulai dari waktu pertama aku ke Indonesia aku udah merasa betah di sini. Ya gimana nggak betah guys. Waktu dia jadi sukarelawan tahun 2015 di project gue itu, dia kan jadi guru anak-anak SD negeri. Saat hari terakhir ngajar, dia beneran kayak seleb yang dikejar para fansnya. Kan ngakak ya. Ya di sini orang selalu tersenyum dan mereka itu selalu ya mau bantu, dan jadi mungkin karena itu juga mau kembali ke sini lagi dan lagi. Di Ukraina orang lebih tertutup, jadi ya dan orang suka komplain dan ya nggak ada yang tersenyum terus. Coba deh perhatiin, tahun 2015 Margo itu bahasa Indonesianya nggak sebagus sekarang. Maybe Margo want to say something? I like deportations and stuck in Rere. You like stalking me? Okay. Abis dari project tahun 2015 itu, akhirnya dia balik lagi ke Ukraina. Dan tahun 2016 sampai 2017 dia balik ke Indonesia. Jadi aku belajar 1 tahun di Jogja, di Universitas Negeri Jogja. Kalau di Jogja itu kan nggak begitu ramai, jadi dan orang Jogja itu mereka lebih halus. Itu susah pilih karena kalau mau dapat ya kesempatan kerja bagus itu pilih Jakarta ya, tapi kalau kehidupan itu di Jogja, pasti di Jogja karena lebih nyaman, orangnya lebih baik hati, dan ya makanannya murah sekali. Ada ayam bakar kuah. Makan di pinggir jalan. Makan ayam apa, Margo? Ayam bakar kuah. Ih. Ya jadi selama 1 tahun di Indonesia gitu aku dapat jalan-jalan kemana. Setiap bulan ada seperti stipend dari pemerintah juga, jadi ya bisa jalan-jalan kemana saja. Di Indonesia ya? Iya, jadi pertama kali aku memang sendirian pergi traveling itu ke Sumatera. Jadi 1 bulan aku keliling Sumatera, udah kemana-mana ke sana, dan hampir di setiap kota aku nginap di rumah teman atau teman-teman gitu. Karena setelah 1 tahun di Indonesia aku pikir ya udah cukup ke Indonesia karena kan musim dingin lalu mau keluar negeri lagi, mau magang, dapat experience gitu. Tapi ya dan pikir ya mungkin mau ke Indonesia lagi, tapi lalu pikir ya ke Indonesia 3 kali, ke Indonesia itu kan aneh. Harus ganti sesuatu dalam hidupku. Jadi pilih Vietnam. Tapi ya sebenarnya pengalamanku di Vietnam nggak begitu bagus. Tapi ya udah pengalaman Kehidupan ya? Iya. Gue mau nanya-nanya dikit tentang Indonesia sama Ukraina dong Mar. 3 hal yang ada di Indonesia banget yang nggak ada di Ukraina. Tempe, palm trees, ya dan orang yang terus tersenyum. Kalau sebaliknya gimana? Kalau orang Ukraina itu mungkin lebih dewasa. Ya mungkin ya kalau misalnya ada orang Ukraina yang umurnya 22 misalnya, dan orang Indonesia yang umurnya sama, memang kalau orang Ukraina itu lebih mandiri, lebih dewasa gitu. Jadi yang dua orang Ukraina suka baca.
orang Indonesia nggak suka membaca sama sekali. Tiga, di Indonesia lebih banyak orang yang suka art gitu. Karena di Jogja kali ya tinggal. Iya. Yang terakhir, apa sih yang lo benci dari Indonesia? Kalau orang terlalu malas. Kalau orang Indonesia terlalu late. Telat. Ya, telat terus. Jadi kalau ya itu seperti ya 10 menit ya nggak apa-apa aja. Tapi kalau 1 jam, 2 jam harus tunggu itu ya yang lain. Di Indonesia nggak ada buku yang bagus. Ya mudah-mudahan aja ya bukunya sini suka Ya karena ini dari Gramedia kan, dan ya memang susah pilih buku yang memang bagus karena ada cuma yang romantis atau yang itu kan aku nggak suka yang romantis itu kan nggak ada informasi yang penting yang nggak informatif sama sekali itu kan. padahal ini aku mau belajar sekalian ya baca-baca. Iya mau baca buku dalam bahasa Indonesia agar bisa praktek terus, tapi nggak ada buku yang bagus. Alfian apa? Ya udah internet, segitu aja perbincangan gue dengan Margo. Ya, intinya teman gue yang dari Ukraina aja cinta dan bangga sama Indonesia. Berarti kita sebagai orang Indonesia juga harus lebih bangga dengan Indonesia dong. Tapi nggak nutup mata juga kalau di era zaman sekarang ini kita juga harus terbuka dan adaptif dengan adanya perbedaan budaya di luar sana. Yoi. Kalau kalian emang suka video ini, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian yang lagi gabut. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe karena itu adalah salah satu bentuk dukungan terhadap gue karena gue akan buat konten menarik lainnya. Terima kasih internet. Mar, promoin dong ke orang Indonesia. Kenapa sih kita sebagai orang Indonesia harus banget datang ke Ukraina? Karena di Ukraina ada musim dingin pertama. Ya, yang kedua di Ukraina memang banyak tempat alamnya juga seperti yang di Indonesia, tapi alamnya beda dan ya memang untuk aku itu ya biasa aja. Biasa saja. Tapi ketika kirim foto dari Ukraina ke teman orang Indonesia itu mereka selalu bilang, oh ya indah sekali. Jadi ya orang Indonesia suka alam Ukraina, jadi harus ke Ukraina. Dan masakan Ukraina juga enak sekali. Tapi tidak pedas. Tidak pedas tapi masih enak. Bubur ayam bareng Margo lagi sama ini siapa tuh? Abis nonton video ini kalian bisa langsung tonton cerita saat gue menjadi sukarelawan di Slovakia. Oke segitu aja, bye internet.